Ini sudah. Itu bentuk negara menurut Rousseau. Jadi ada negara yang monarki, ada negara aristokrasi, ada negara demokrasi. Monarki itu kekuasaannya terpusat pada satu orang. Kalau aristokrasi terpusat pada sekelompok orang. Kalau demokrasi kekuasaannya yang paling tinggi, kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi kalau dilihat dari di awal tadi, Rousseau sama Thomas Hobbes tadi, kalau Rousseau kan dasarnya manusia itu baik, terus dirusak oleh dunia sosial. Kalau Thomas Hobbes dasarnya manusia itu jelek, maka perlu diatur dalam dunia sosial. Dua-duanya punya kontrak sosial. Cuma kontrak sosial di Rousseau itu tujuannya adalah biar dunia sosial tidak terlalu merusak individu. Harus ada kontrak-kontrak yang jelas. Sementara kebalikannya kalau di Thomas Hobbes, kenapa ada kontrak? Biar individu tidak merusak komunitas. Karena dasarnya manusia itu jahat. Maka urusannya negara, kalau di Rousseau tugasnya negara adalah mengatur rakyatnya. Kalau di Thomas Hobbes, kalau di Rousseau tugasnya negara adalah menjamin kemerdekaan rakyatnya. Jadi bedanya di situ. Yang satu berawal dari manusia itu dasarnya jahat, yang satu berawal dari manusia itu dasarnya baik. Ada yang model monarki, kalau monarki penguasanya satu. Ada yang model aristokrasi, penguasanya sekelompok orang. Ada yang model demokrasi, penguasanya ada di tangan rakyat. Indonesia termasuk apa kira-kira? Monarki apa aristokrasi apa demokrasi? Ada baunya tapi lumayan lah. Aristokrasi yang berbau tidak enak ternyata. Oke. Bisa juga monarki, jangan-jangan ada yang ngatur satu orang. Tapi juga mungkin aristokrasi sekelompok orang, mungkin partai. Cuma partai kan ada rajanya pasti, berarti monarki dong. Tapi yang enggak deng, ada ART-nya kan ada, berarti aristokrasi dong. Ya tergantung kamu membacanya lah, terserah. Ada demokrasi, ya enggak tahu juga. Jadi negara itu kan gini, negara itu kutub ekstrimnya ada dua. Ada negara totaliter kayak fasis, ada negara anarkis. Di tengah-tengahnya ini baru main, kayak misalnya demokrasi. Jadi kalau negara totaliter itu negara ngatur semua urusannya rakyatnya. Mulai kamu sekolah pakai seragam apa, kamu kawinnya harus seperti apa, kamu sampai rumahmu tingginya minimal berapa, itu kabeh negara yang ngatur. Itu namanya negara yang totaliter. Kutub sebelahnya namanya anarkis. Rakyatnya boleh sakarepe dhewe, negara cuma ngawasi sementing aja gegeran. Itu anarkis. Jadi negara fungsinya pengawas, pengaman. Kamu mau ngapain aja boleh, suka-suka kamu. Kamu mau kawin sama 100 orang boleh. Kamu mau bikin rumah sekian boleh, asal nggak tabrakan sama. Ini anarkis. Di tengah-tengahnya baru ada yang agak seimbang, misalnya demokrasi. Demokrasi itu ya setiap suara dipertimbangkan, tapi kan ada konstitusi yang ngatur, ada suara rakyat didengarkan, negara yang mengontrol dan seterusnya. Nanti ada yang sosialis. Kalau sosialis itu negara ngatur sejauh mana agar distribusi kekayaannya merata, fokusnya orang sosialis. Ada lagi model kapitalis, orang boleh ngapain aja, numpuk kekayaan juga tidak apa-apa, tidak rata juga tidak apa-apa, asal fair. Ini hasil perjuangannya sendiri, nggak karena maling, itu usahanya sendiri. Yang melarat ya salah dewi melarat dan seterusnya. Itu model kapitalis dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk negara. Kalau di Rousseau fungsinya negara adalah untuk menjamin agar individu seseorang tetap bisa jalan. Yang agak unik nanti silakan didalami sendiri-sendiri. Bagi Rousseau, hati-hati karena dunia sosial itu merusak. Di antara yang menjamin status quo tadi,
agar yang punya kuasa tetap punya kuasa, agar daya rusaknya lebih banyak, itu biasanya terus dilahirkan seni, dilahirkan sastra, dilahirkan ilmu pengetahuan. Itu yang bikin orang cinta dengan dunia sosialnya, yang bikin orang bisa menikmati suasana perbudaannya. Orang bisa. Jadi budaya itu bagi Rousseau fungsinya artifisial. Dia bikin orang tidak sadar. Dengan adanya budaya, kamu nggak ngerti bahwa kamu sedang dirusak oleh dunia sosialmu. Kamu suka lagu dangdut, suka Indonesian Idol, suka nonton OVJ, suka nonton, itu kan semuanya budaya. Tapi kamu nggak sadar sebenarnya kamu pelan-pelan dirusak oleh budaya-budaya itu. Kamu bisa menikmati situasi bahwa kamu sedang dihegemoni, bahwa kamu sedang diperbudak, bahwa kamu sedang... Karena kamu suka sepak bola, maka kamu kadang-kadang ayo nonton sepak bola, tapi di balik sepak bola ada iklan terselubung, ada kan gitu selalu. Karena kamu suka ketawa-ketawa, dikasih OVJ, dikasih YKS, dikasih itu. Tapi ada banyak yang bikin kamu terlena biar kamu tetap enjoy, tetap nikmat hidup di dunia sosial. Kadang diintrodusir nilai-nilai moral yang sebenarnya itu cuma kamuflase untuk menutupi bahwa ada sebenarnya nggak harus seperti itu. Untuk menutupi bahwa dia orang jahat, untuk menutupi bahwa dia manipulatif, terus dibikin kode-kode etik, dibikin sistem-sistem tata krama yang sebenarnya itu cuma selubung. Ya kalau sama orang tua itu ya jangan gitu. Orang tua itu kan kalau sama yang muda, ya sama yang muda itu harusnya menghargai dong, jangan gampang marah. Ada banyak sistem, ada banyak kode etik yang dibikin sebagai selubung sehingga kita tidak bisa membaca kesejatian, nggak bisa ketemu lagi dengan kondisi alamiah kita. Kita mau marah, jangan marah. Marah itu berarti setan sedang menguasai dirimu. Oh ya, nggak jadi marah. Kita mau kesel, jangan kesel, itu nanti merusak jiwamu. Kamu nggak natural akhirnya. Mau nangis saja, cowok kok nangis. Nah kan gitu. Mau nggak natural sudah. Banyak tata krama, banyak kode etik hidup yang tujuannya malah membunuh dimensimu yang sejati. Gitu loh. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh, mau nggak boleh kita. Kan selalu begitu. Coba lihat di masyarakat ini, isinya banyak sekali kode-kode etik. Kuliah itu harus patuhan dong. Kuliah itu harus, kan kode etik itu namanya. Pacaran, janganlah pacaran. Pacaran itu kan mengganggu kuliahmu. Kalau pacaran itu malah dukung ya Pak. Enggak, kamu nggak sadar aja sebenarnya ganggu itu. Nah, kan. Jadi banyak hal yang menghalangi ekspresi alamiahmu. Kamu jadi nggak natural. Mau ketawa aja diatur. Ketawa jangan lebar-lebar, karena kalau ketawa mulutnya terlalu lebar itu nggak sopan. Terus kamu ketawanya sambil gitu, kan gitu. Pengguyu aja diatur, kan jadi nggak enak, kamu nggak natural. Waktunya kamu nangis saja juga diatur. Nangis jangan kayak gini, jangan berlebihan, jangan sambil mukul-mukul badan, jangan sambil, banyak sekali aturan-aturan sehingga ternyata gara-gara tata krama hidup, gara-gara etika, kode etik moral, kita sering terhalangi dari spontanitas alamiah kita. Kita jadi nggak alami. Kamu dirimu jadi nggak terlatih bahwa kalau memang sedang sedih ya sedihlah, kalau sedang senang ya senanglah. Kapan kamu marah, kapan kamu harus tidak marah, kapan kamu harus senang, kapan kamu harus susah, kamu nggak akan peka lagi sudah. Waktunya kamu marah karena ditipu, kamu malah senang. Ya kan, waktunya kamu harus komplain, kamu sabar. Waktunya harus nembak, kamu diam. Waktunya ditembak orang, kamu marah. Kenapa? Kamu nggak natural sudah, kamu sudah nggak alami lagi. Maka hati-hati katanya Rousseau. Banyak hal yang membunuh naluri alamiahmu, yang bikin kamu nggak asli lagi. Oke, itu Rousseau. Karena Rousseau andalannya emosi. Jadi rasa, jadi ya ungkapkan aja rasamu kayak gimana. Kalau memang seneng, bilang aja seneng. Kalau enggak, bilang aja enggak. Tapi kadang-kadang kami enggak seneng, tapi demi kesopanan, enak. Dikasih minum, minumannya sebenarnya enggak enak, enggak terlalu manis, tapi ya enak sekali. Siapa ya bikin ya, bawa aku. Kan mesti gitu kan. Ada temanmu bajunya jelek, gimana bajuku bagus enggak?
bagus, memang dasarnya kamu cakep kok, padahal itu basa-basi. Jadi nggak natural kan. Makanya kamu yang di Facebook juga komentari bagus-bagus itu jangan percaya, yang basa-basi kok itu. Nggak ada orang yang senang dengan ketika orang lain bagus, orang lain biasanya sulit. Jadi orang lain itu biasanya mesti kalau ngomong bagus-bagus itu basa-basi biasanya. Kecuali ada orang yang tulus. Itu kan kalau di rusuh nggak ada. Di mana ada orang tulus? Paling untuk punya kepentingan sendiri. Oh kamu cakep, Pak Juni punya kepentingan. Oke. Nah, termasuk ilmu pengetahuan itu sebenarnya lahir dari dimensi-dimensi negatif katanya Rousseau. Kalau di bukunya, makanya tak kasih kuning itu. Benar nggak sih kayak gitu? Silahkan didiskusikan. Katanya Rousseau, astronomi itu lahir dari tahayul. Kalau geometri lahirnya dari ketamaan. Kalau fisika itu karena orang males saja. Kalau seni, kalau debat, diskusi itu sebenarnya lahir dari ambisi setiap orang yang ingin dianggap benar, ingin dianggap menang, ingin dianggap pintar. Kalau etika itu lahir ketika orang sombong, merasa dirinya besar, merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya penting, baru lahir etika. Etika itu kan ngatur, harus gini loh ya, harus gitu loh ya, jangan gini, jangan gitu. Itu kan kesannya arogan. Maka katanya Rousseau, etika itu lahir dari kesombongan manusia, nggak natural. Yang terakhir pendidikan. Ini yang khas dari, agak bagus juga, silakan diteliti. Mungkin ada yang dari jurusan pendidikan. Katanya Rousseau, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap korupsi individu yang bikin kita kehilangan identitas itu? Penanggung jawab pertama adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu sering mengkondisikan kita ke wilayah yang tidak alami. Kita disuruh gini, disuruh gitu, disuruh jadi ini, disuruh jadi itu. Kita tidak alami. Padahal harusnya katanya Rousseau, tujuan pendidikan itu harus bikin orang bebas, merasa tidak terikat oleh apapun. Kalau ada pendidikan yang bikin orang tergantung dan terikat dengan apapun, itu berarti pendidikannya tidak sukses. Kok bikin kamu terobsesi dengan saya harus jadi PNS, aku harus jadi pendidikan sering begitu kan? Itu berarti pendidikannya ngaco. Jadi pendidikan harus bisa bikin orang bebas, kemudian mengekspresikan dirinya sesuai keinginannya secara alami. Kalau ada yang pendidikan bisa kayak gitu, berarti pendidikan itu sukses. Kalau enggak, berarti pendidikan enggak sukses. Jadi tujuan pendidikan itu bikin orang bebas mengekspresikan dirinya secara natural dan terhalang dari segala yang akan merusak dirinya, baik dari dunia sosial, dunia budaya, dunia seni. Itu tujuannya pendidikan. Tugas pendidik adalah membiarkan anak didiknya berkembang menurut alamnya. Jadi jangan diatur-atur. Nggak boleh merentah-merentah, nggak boleh melarang-larang, apalagi pakai ngukum. Pendidik yang baik. Hari ini kan yang namanya pendidikan itu kan pasti merentah. Sejak dari PAUD sampai mahasiswa. Bikin tugas 20 halaman, kurang 1 halaman nilainya turun 1. Tuh, merentah. Sejak TK kan gitu. Apalkan Qul huwallahu ahad. Perintah. Kalau nggak apal, besok tidak dikasih makan siang. Perintah, larangan, hukuman. Dan orang terkondisikan seperti ini jadinya nggak alami. Jadi, dan jangan terlalu banyak dinasihati macam-macam. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kalau di Rousseau enggak, itu justru akan bikin orang kehilangan identitas. Biarkan aja secara alami. Kalau bahasanya Rousseau, biarkan alam yang mengajar moralitas pada dirinya. Biarkan akalnya jalan, biar dia cari sendiri mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Biar dia temukan sendiri. Biar kalau dia jadi orang sopan, bukan karena ikut aturan, tapi karena dorongan jiwa alamiahnya sendiri. Kan gitu maunya Rousseau. Kalau kamu jadi anak baik, bukan karena kamu ingin dipuji, bukan karena kamu sekedar ikut kode etik di masyarakat, tapi karena memang dorongan jiwamu, kamu lebih nyaman kalau kamu jadi orang baik. Dan itu yang susah untuk dunia pendidikan Indonesia, apalagi hari ini. Apalagi tujuanmu kuliah kan cari nilai, cari ijazah, dan puncaknya adalah cari kerja. Sudah mikir urusan nilai, gak mikir urusan moral, gak mikir itu.
Dan dosa ini juga merintah, melarang, dan menghukum. Jadi isinya kayak pabrik. Kalau kamu rajin ya gajimu ditambah, kalau kamu malas bayaranmu dipotong. Jadi logikanya mekanis. Oke. Jadi dalam pendidikan sebaiknya naluri alamiah, cinta diri anak, biarin aja. Anak pengen apa, anak punya cita-cita jadi apa, anak punya keinginan apa, biarkan berkembang. Yang aneh-aneh pun biarkan. Kadang-kadang anak itu kalau kecil ditanyakan macam-macam, pengen jadi apa? Jadi dokter. Biarin aja, kamu jangan komplain. Apa ya iso bapakmu tani kuliah kedokteran membayari mahal sekarang, jangan jadi dokter. Biarin aja kok anak. Biarkan alamiahnya muncul. Pengen jadi apa? Jadi pilot. Apalagi jadi pilot, naik bisa aja muntah-muntah kamu. Masa jadi pilot misalnya. Lalu kan kamu selalu gitu kan anak kecil. Silakan diekspresikan. Karena terbiasa dilarang, terbiasa dikecilkan, terbiasa dikerdilkan dirinya. Setelah besar nanti ya mungkin kayak dirimu hari ini. Iya kan? Kamu bingung kan melihat realitasmu sendiri. Kalau hari ini kamu tak tanya, ayo cita-citamu apa, ayo. Bingung kan kamu? Gak tahu Pak, ya kuliah jalan aja lah Pak, sampai besok gimana akhirnya gak tahu, aku mengalir aja kan gitu mesti kamu. Kenapa? Karena gak dilatih. Selama ini kamu terbiasa diarahkan, kamu terbiasa disuruh dan dilarang-larang, maka ketika besar mengarahkan dirimu sendiri itu susahnya luar biasa. Karena memahami dirimu sendiri kamu juga tidak bisa. Kenapa nggak bisa memahami diri? Karena selama ini kamu tidak mengekspresikan dirimu secara natural. Terlalu banyak topeng sudah, membukanya jadi susah. Dan itu kesalahan pendidikan sejak awal kalau dirusuh. Jadi mulai kecil anak sudah dilatih, awas lo ya ngaji, awas lo ya harus bisa membaca. Awal kan selalu gitu. Bagi saya tidak urgent. Ngaji itu mbok kamu nggak bisa hari ini ngaji, kamu belajar seminggu aja pakai Iqra sudah bisa ngaji. Tapi ketika anak kecil kamu paksa luar biasa untuk ngaji, mungkin dia jadi nggak senang dengan ngaji. Dia bisa ngaji tapi nggak suka sama ngaji. Kenapa? Karena kamu paksa sejak kecil. Jiwanya terluka dia. Begitu dengar ngaji dia, dulu waktu kecil aku dipaksa ngaji kayak gini, muangkel aku sama ngaji itu. Bisa begitu. Baca juga gitu. Biarin aja natural. Kalau pas dia mau, ayo. Kalau nggak mau, ya besok ya. Besok juga enggak, ya besok ya. Anak kecil gitu. Tapi kalau dipaksa, biasanya dia mau ngaji dan akhirnya bisa ngaji memang. Tapi dia nggak akan senang sama ngaji. Ngaji bagi dia beban. Ngaji bagi dia adalah cerita tentang pemaksaan yang bikin dia sumpek. Nah kan gitu. Makanya hati-hati kayaknya. Besok kalau kamu punya anak, iya anakmu harus bisa ngaji, harus bisa baca, tapi jangan dipaksa. Biarin aja natural. Hari ini semua orang berlomba-lomba masukin anaknya ke sekolah unggulan, tapi dia nggak pernah mikir, anaknya itu mau dijadiin apa? Nggak pernah mikir gitu kan. Yang penting sekolah unggulan. Bayangannya kalau sudah unggulan terus jadi apa aja bisa. Ya enggak, ya diarahkan sesuai bakatnya, alamiahnya. Dia bisanya apa sih, senangnya apa sih. Hari ini kan SD aja yang full day itu pagi kadang sampai jam 4. Mau dapat apa? Anaknya mau diarahkan kemana? Itu kan persis kayak kamu pengen kuliah S2, yang penting yang ada beasiswanya yang mana ya, kan ngono. Kamu nggak mikir jurusan apa, kamu mau jadi apa, yang penting ono beasiswanya, kan gitu. Itu sama lucunya kayak orang tua yang penting sekolah unggulan tadi. Jadi nggak melihat arahmu mau kemana, kamu mau jalan kemana. Kok yang penting ono beasiswanya. Ya waktu kuliah enak kamu dapat beasiswa, tapi kamu rugi waktu. Kamu suksesmu akan tertunda lebih panjang. Kamu maunya kemana sekarang? Makanya saya tanya, cita-citamu mau jadi apa? Kalau ya kan, ya kalau kamu kecil bisa ngawur jawabannya, dokter, pilot. Sekarang kan nggak bisa, sudah terlanjur sampai di sini. Masa kuliah IAIN mau jadi pilot kan nggak mungkin. Raisa sudah terlanjur, jadi ya rancanglah sesuai kondisimu hari ini. Sudah telat kamu, ya besok anakmu diarahkan yang bagus. Oke, ini agak unik. Ada kata mutiara dari Rousseau, karena dia agak benci dengan dunia sosial, maka dia punya jargon
berbuatlah sebaliknya dari yang jadi kebiasaannya orang hari ini. Dan hampir selalu kebalikannya dari pop culture itu pasti bagus. Nah, itu agak rumit itu panjang penjelasannya. Coba aja, kalau hari ini ada tren apa, carilah kebalikannya tren itu, kamu akan ketemu yang lebih bagus. Tapi kalau kamu ikut tren, ya kamu nggak akan nemu apa-apa, karena kamu akan tenggelam dalam massa, kamu akan rusak dalam komunitas. Jadi kalau hari ini trennya adalah Korea, kamu balik cari yang tidak Korea, maka kamu akan nemu yang baik. Misalnya, contohnya itu Korea, kan hari ini trennya Korea, Koreaan semua, mulai lagu, mulai gaya. Nah, coba kamu balik, yang lain juga musik pop Korea, kamu ganti, campur sari misalnya. Kan kebalikannya, mungkin di situ kamu nemu sesuatu yang original. Jangan-jangan gara-gara itu terus kamu dianggap, wah dia ahli tentang campur sari, besok diundang diskusi tentang campur sari. Mungkin, jadi ada banyak kebaikan di balik budaya. Tapi kalau kamu ikut arus, ikut pop culture, maka yang jelas akibat paling kelihatan adalah kamu akan kehilangan identitas. Kalau bahasanya Heidegger, kamu tidak akan jadi Dasein, kamu tidak akan jadi manusia yang otentik. Tapi kamu manusia yang tenggelam dalam arus masyarakat. Kalau kamu tenggelam, ya orang tidak akan lihat kamu. Itu aja. Jadi orang lihatnya selalu yang bukan kamu. Misalnya kamu pakai gaya rambut kayak artis sopowis gitu, rambutku kayak smash misalnya. Nah begitu orang lihat, wah smash ya, orang nggak lihat kamu, yang dilihat smashnya. Iya kan dia smashnya. Mbok lagu aja kamu begitu nyanyi lagunya Oma Irama, itu kan orang lihat, wah Oma Irama. Orang jangan lihat, gak lihat kamunya kan, mesti dilihat Oma Iramanya. Sama ketika kamu masuk arus budaya pop yang semua orang begitu, biasanya kamu akan tenggelam dan tidak akan dilihat, tidak akan jadi sesuatu kalau nggak dilihat, nggak otentik. Karena harus jadi yang otentik. Nah, ini coba kamu renungi teorinya Rousseau ini agak khas, ini agak unik. Jadi kalau ada kebiasaan yang berjalan populer, kamu cari kebalikannya. Hampir selalu, Rousseau nggak selalu bilang selalu, tapi hampir selalu kamu akan pas, kamu akan nemu yang tepat. Kalau semua orang sedang suka Facebook, kalau ada temenmu satu aja Facebook itu apa, dia akan terkenal. Terkenal mana? Facebook ya orang ngerti. Iya kan? Tapi kalau yang kenal Facebook biasa, tapi kalau ada Facebook aja nggak tahu itu terkenal langsung. Nah, contoh paling gampang kayak gitu. Ya meskipun namanya Rousseau nggak ke sana. Oke, 5 menit ketahuan ya, nggak apa-apa. Saya minggu depan kita akan masuk ke eksistensialisme. Mungkin kita buka dengan Soren Kierkegaard. Setelah itu mungkin Sartre. Kalau agak panjang kita masukkan pasangannya Sartre, Simone de Beauvoir. Kalau waktunya sempit ya kita masuk ke Nietzsche terus Heidegger. Kalau waktunya agak panjang. Oke, ada yang ditanyain? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.